Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sekar Hantu Penghuni Kamar Mandi Pabrik. Cerita ini ditulis oleh @cerita_arwah. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajeng yang saat itu baru diangkat menjadi QC Sewing karena kinerjanya yang gemilang, langsung diminta oleh atasannya untuk ambil bagian dalam cuti bulanan yang rutin diadakan di pabrik tersebut. Sebelumnya Ajeng memang pernah mendengar segelintir desas-desus kabar burung jika setiap saat diadakan lembur malam pasti akan ada saja pekerja yang mengalami kesurupan. Konon setelah diselidiki ternyata itu bermula dari salah satu bilik kamar mandi wanita yang dianggap angker dan tidak boleh dipakai ketika malam hari. Namun untuk lebih jelasnya kenapa dan mengapa asal muasal bilik kamar mandi wanita itu dianggap menjadi angker, Ajeng sendiri tidak pernah mengetahui pastinya. Kini tiba saat ditentukan nama-nama pegawai yang akan diminta untuk lemburan malam. Salah satunya ada nama Ajeng dan Intan di bagian QC Sewing. Sedangkan sisanya di bagian len kerah ada 3 orang, len lengan ada 4 orang, serta di bagian len baju bagian depan ada 3 orang, dan bagian belakang ada 3 orang. Jadi semua total yang lembur ada 15 orang yang terpilih. Masuk di saat jam istirahat sebelum masuk jam lembur, para pegawai pabrik yang semuanya adalah pekerja wanita, mereka langsung menyempatkan diri masuk dalam kamar mandi untuk buang air kecil atau BAB ataupun berwudu. Sekedar informasi, jadi saat itu menurut Ajeng di dalam kamar mandi juga tersedia tempat wudu wanita dan di sebelah kamar mandi ada musolanya. Kesempatan beristirahat itu pun ikut digunakan oleh Ajeng bersama dengan Teh Intan untuk pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Begitu sampai di kamar mandi, 7 bilik kamar mandi penuh dan hanya menyisakan 1 bilik kamar mandi yang dianggap angker, yaitu bilik kamar mandi yang ada di sebelah bagian kiri. Aku mau ke kamar mandi yang itu aja deh Jeng, gak kuat, kebelet banget soalnya, ucap Teh Intan dengan tergesa-gesa memasuki bilik kamar mandi yang angker tersebut. Ajeng tidak merasa ada hal yang aneh saat itu, karena ia memaklumi jika Teh Intan tidak kuat menahan buang air kecil sebab ia sedang hamil 6 bulan. Tak berselang lama, salah satu bilik kamar mandi ada yang terbuka. Ajeng langsung merangsek masuk dalam bilik kamar mandi dan menuntaskan untuk buang hajat. Begitu Ajeng keluar, ia menunggu Teh Intan keluar dari bilik kamar mandi. Tapi setelah 10 menit Ajeng menunggu dan mencoba mengetuk-ketuk pintu kamar mandi, tidak ada jawaban di sana. Sekedar info lagi, jadi kamar mandi itu memang selalu tertutup, ada ataupun gak ada orangnya. Ajeng memutuskan untuk membeli makanan sendiri karena ia berpikir jika Teh Intan mungkin sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sekembalinya Ajeng membeli makanan, ia masih belum juga melihat Teh Intan ada di mejanya. Ajeng lalu bertanya kepada teman-temannya, tapi mereka tidak ada yang melihat Teh Intan juga. Ajeng lalu berinisiatif untuk mencarinya ke dalam kamar mandi. Namun kamar mandi itu kosong. Hanya bilik kamar mandi ujung saja yang masih ada posisinya, yaitu dengan keadaan tertutup. Ajeng diikuti teman-teman lainnya mencoba mengetuk-ketuk pintu dan memanggil-manggil, namun tak ada jawaban. Karena semakin panik, salah satu dari teman Ajeng meminta seorang security untuk mendobrak pintu kamar mandi tersebut.
Dan semua terkejut melihat Teh Intan sudah tergeletak pingsan. Teh Intan segera dibawa ke musola samping kamar mandi. Ajeng dan semua yang ada di sana mulai mencoba menyadarkan Teh Intan yang tubuhnya kini sudah sangat pucat. Begitu Teh Intan ini bangun, ia teriak-teriak dan menjerit tidak karuan. "Enak, ini darah yang sedang hamil. Manis, manis, darah enak," ucapnya sambil kembali cekikikan. Setelah Teh Intan berbicara seperti itu, suasana kembali sangat mencekam. Lampu di ruang musola sampai berkedip-kedip dan juga terdengar banyak cekikikan kuntilanak yang menggema seperti saling bersahut-sahutan. Ajeng meminta Pak Braja, si security yang kebetulan asli penduduk sekitar, untuk memanggil orang pintar yang dianggap bisa menyembuhkan Teh Intan. Dalam keadaan panik, sambil menunggu kedatangan Pak Braja dan si orang pintar, kini satu persatu teman Ajeng ikut berjatuhan dan berperilaku tidak karuan karena kesurupan. Ada yang tiba-tiba menangis-nangis, ada yang kemudian berteriak-teriak seperti Teh Intan, dan ada pula yang berjalan merangkak serta mengaum seperti harimau. Ajeng dan sisa 4 orang lainnya langsung berlari menjauh meninggalkan musola itu. Mereka mencoba keluar ke dekat pintu gerbang. Namun saat di tengah perjalanannya menuju ke pintu gerbang, Ajeng merasa kakinya seperti berat dan terasa ada yang menahan. Ia mencoba berdoa sebisanya sampai tiba di depan gerbang. Namun kini giliran Teh Ema yang mengalami kesurupan. Tubuhnya berdiri mengejang dan lalu kedua tangannya ia lipatkan di atas perut seperti posisi pocong dengan mata yang mendelik. Beruntung Pak Braja dan si orang pintar yang sebut saja namanya Pak Arif segera datang dan langsung menyembuhkan Teh Ema terlebih dahulu dan segera masuk dalam musola pabrik. Ajeng menyaksikan di musola masih saja teman-temannya itu mengalami kesurupan. Sampai pada akhirnya Pak Arif memberikan air yang sudah dia doakan. Kini semua telah sadar, hanya menyisakan Teh Intan sendiri yang masih mengalami kesurupan. Ia mencoba berkomunikasi dengan Pak Arif. "Ini semua temanku, jangan diusir. Aku yang menyuruhnya ke sini. Kamu berani ngelawan aku? Aku nggak akan bisa kamu usir. Soalnya dulu aku mati di sini." Begitu mendengar ucapan Teh Intan yang kesurupan, Pak Arif sepertinya mengerti akan sesuatu. Lalu ia menjawab, "Jangan mengganggu. Kamu itu Sekar kan? Saya tahu kamu siapa kok. Kamu dulu diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah, tapi kamu malah bunuh diri sendiri kan?" kata Pak Arif sambil mencoba menyadarkan Teh Intan. Tak lama kemudian Teh Intan perlahan mulai tersadar. Ia berbicara dengan nada yang lemah jika ia seperti diajak oleh seorang wanita ke suatu ruangan. Dalam ruangan itu ia melihat si wanita misterius menangis sambil mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan pes, dalam satu sayatan pisau tangan kirinya mengeluarkan darah. Kejadian itu Teh Intan saksikan begitu detail sampai dengan ia meregang nyawa dengan tangan kiri yang berlumuran darah. Wanita itu lalu berubah wujud menjadi menyeramkan dan menarik-narik tangan Teh Intan untuk ikut bersamanya. Ia bertutur jika kini ia menjadi sangat kesepian dan menyesali semua perbuatannya. Arwahnya sudah tidak bisa kemana-mana lagi, hanya terjebak di bilik kamar mandi tersebut karena ulahnya meninggal dengan cara bunuh diri. Ia bahkan tidak diterima langit ataupun bumi. Ia hanya bisa meratapi penyesalan dan dendam yang ia bawa sampai di akhir hayatnya. Pak Arif langsung menanggapi kesaksian dari Teh Intan. Ia dengan yakin menyebut jika kesurupan massal di pabrik ini karena ulah Sekar, gadis manis berusia 19 tahun yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena putus cinta.
Pada tahun 1995-an, geger ditemukan karyawati pabrik yang meninggal bersimbah darah di bilik kamar mandi pojok sebelah kiri yang memang dipakai oleh Teh Intan untuk buang air kecil. Usut punya usut, penyebab dari kematian Sekar adalah skandal percintaannya dengan sang supervisor. Sekar yang masih muda belia jatuh hati kepada supervisor yang sebut saja namanya Badri. Dengan segala ucapan dan janji manis Badri, Sekar bahkan sampai rela memberikan kesuciannya kepada Badri. Ketika itu Sekar menagih janji kepada Badri untuk menikahinya karena saat itu Sekar sudah kadung mengandung benih cintanya bersama dengan Badri. Badri justru menolak dan menjauhi Sekar. Tak putus asa, Sekar terus mengikuti Badri pulang ke rumah kontrakannya dan ternyata di sana ia melihat Badri sudah memiliki istri dan juga anak. Sekar mencoba untuk berbicara dari hati ke hati kepada istri Badri. Namun yang ada ia diusir dan dicaci maki oleh istri Badri. Badri yang melihat Sekar dicaci maki hanya diam saja dan bahkan ikut mengusir Sekar dari rumahnya. Dalam kekalutan hati Sekar, timbul rasa malu yang luar biasa telah mengandung janin yang tidak diinginkan dan takut jika orang tuanya akan ikut menanggung aib yang dibuat olehnya bersama dengan Badri, si lelaki yang tidak bertanggung jawab. Lama-kelamaan perut Sekar yang sudah membuncit membuat dia tidak lagi bisa menutupi aibnya. Sekar lalu nekat untuk bunuh diri di kamar mandi pojok untuk lari dari masalah yang sedang ia hadapi. Naas bagi Sekar, kelakuannya yang nekat untuk bunuh diri menyebabkan arwahnya terus terpenjara dalam bilik kamar mandi tersebut, entah sampai kapan ia akan berpulang ke alamnya. Tutur Pak Arif. Pak Arif memang mengakui jika ia mengenali Sekar. Terlebih Pak Arif dan lelaki yang bernama Badri adalah teman satu pabrik. Badri yang merasa Arif adalah temannya tak sungkan untuk mengakui dan bercerita semua permasalahannya dengan Sekar. Namun sayang, Pak Arif pun tidak bisa melakukan apa-apa karena saat Badri bercerita, nyawa Sekar sudah tidak ada lagi. Dari mulai saat itu entah baik siang ataupun malam pasti bilik kamar mandi pojok itu selalu dengan posisi tertutup. Beberapa karyawati mengatakan di awal kematian Sekar, di bilik kamar mandi itu sering terdengar suara tangisan perempuan dan suara samar-samar rintihan minta tolong. Tapi begitu kamar mandi dibuka, tidak ada siapapun di sana. Pak Arif pun mengatakan jika memang tak terhitung berapa kali jumlahnya kesurupan massal di pabrik baju itu sehabis ditemukannya jenazah Sekar. Pak Arif yang memang dari dulu dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi saat bekerja di pabrik tersebut, sudah sering kali bertemu dan berkomunikasi dengan arwah Sekar. Sekar tidak bisa diusir dari tempat itu karena memanglah sudah hukum alam. Namun yang bisa dilakukan adalah membuat bagaimana arwah Sekar ini tidak mengganggu karyawati lainnya kesurupan. Pak Arif meminta untuk mengunci saja bilik kamar mandi itu untuk sementara waktu agar tidak terus-menerus diganggu arwah Sekar. Tetapi karena semakin hari pabrik baju itu menampung banyak karyawati, mau tidak mau bilik kamar mandi yang sebelumnya sudah terkunci rapat kembali dipergunakan, namun tetap dengan syarat harus selalu dengan keadaan tertutup pintu biliknya. Hal tersebut dapat dianggap efektif untuk sementara waktu, tapi tidak bisa dipungkiri arwah Sekar yang gentayangan masih ada di sana dan masih selalu mengganggu. Pak Arif berpesan untuk selalu berwaspada dengan hal yang tak kasat mata di pabrik itu, karena arwah Sekar bisa memasuki dengan mudah wanita yang suka melamun dan sedang dalam kondisi tubuh yang tidak sehat. Oleh karena demikian, kita sebagai manusia harus membentengi diri dengan melakukan perintah Sang Maha Pencipta dan senantiasa selalu berdoa meminta perlindungannya.
Terakhir, Pak Arif pun berpesan untuk tidak nekat untuk bunuh diri hanya karena permasalahan duniawi. Pak Arif meminta untuk kita sebaiknya belajar dari hal buruk yang dilakukan oleh Sekar semasa hidupnya. Ia telah menyia-nyiakan kesempatan bertobat oleh Allah dan menyia-nyiakan waktu hidupnya. Kini mau bagaimanapun, arwah Sekar masih tetap ada di bilik kamar mandi itu, dan tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Akhir cerita, menurut kesaksian dari Ajeng, kamar mandi bekas tempat bunuh diri Sekar kembali ditutup. Dan saat jam lembur menjelang, kamar mandi wanita pun ikut dikunci dan akan dibuka kembali saat pagi hari. Para karyawati pabrik yang sedang lembur jika mau buang hajat dan berwudu dialihkan ke kamar mandi di bagian staf kantor. Dengan cara seperti ini, menurut Ajeng, selama ia bekerja di sana tidak pernah lagi ia menemui kasus kesurupan. Nah, itulah akhir dari cerita Sekar, si hantu penghuni kamar mandi di pabrik pakaian. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.